Bioteknologi peternakan. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun, saat ini, ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan, misalnya meningkatkan produksi susu. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau disingkat dengan BST, yang kemudian disuntikkan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Selain meningkatkan produksi, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Melalui rekayasa genetika, dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Salah satu teknik yang banyak digunakan pada bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu teknik cloning. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan unggul. Tahukah kamu cara mengkloning domba A? Pada tahap pertama, diambil beberapa sel tubuh dari domba A. Kemudian, diambil sel telur dari domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya saja, dan sel telur domba B dikeluarkan inti selnya, sehingga tersisa badan sel telurnya. Inti sel domba A disuntikkan ke dalam sel telur domba B. Selanjutnya, sel tersebut akan berkembang menjadi embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain atau domba C. Pada akhirnya, akan lahir domba yang mirip dan identik dengan domba A, karena domba A sebagai pendonor inti sel. Contoh pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan antara lain adalah pemulihan ternak yang saat ini masih tahap pengembangan. Artinya bahwa pemanfaatan bioteknologi di bidang pemulihan ternak ini contoh pemanfaatan bioteknologi. Selanjutnya juga ada produk-produk peternakan atau pemanfaatan bioteknologi di bidang pakan ternak.